yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sahabat jelajah Alkitab, kita semua pastinya sangat mengenal profesi bidan. Bisa jadi juga di antara sahabat jelajah Alkitab berprofesi sebagai seorang bidan. Bidan, atau dalam bahasa Inggrisnya midwife, diartikan sebagai seorang tenaga profesional di dalam bidang kesehatan yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, serta bentuk-bentuk pendampingan lainnya terhadap ibu dan anak. Demikianlah pengertian bidan dari situs Ikatan Bidan Indonesia. Bidan berperan penting dalam kehidupan ibu dan anak. Profesi bidan juga sudah ada sejak zaman dahulu dan telah ada di berbagai macam budaya dan suku bangsa. Dalam kaitan dengan Alkitab, kita pun dapat menemukan kisah-kisah tentang para bidan di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, kita bisa menemukan bahwa seorang bidan adalah wanita yang membantu proses kelahiran seorang anak. Ia juga membantu proses persalinan yang berat, memotong tali pusar, dan memandikan anak. Dalam Yehezkiel bab 16 ayat 4, bidan juga bertugas untuk menggosok bayi dengan garam dan memedongnya dengan kain. Dalam Yeremia bab 20 ayat 15, seorang bidan juga bertugas memberitahukan kelahiran kepada sang bapak. Demikianlah beberapa gambaran tentang bidan di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Sahabat jelajah Alkitab, dalam kaitan dengan bidan, tim jelajah Alkitab telah menyediakan sebuah kisah yang menarik yang bersumber dari Alkitab tentang kisah dua orang bidan yang inspiratif dan kiranya bisa memotivasi dan menginspirasi sahabat jelajah Alkitab yang berprofesi sebagai seorang bidan. Kedua tokoh bidan tersebut adalah Shifra dan Pua. Seperti apakah kisah inspiratif dari kedua tokoh ini? Ayo kita jelajah Alkitab bersama-sama. Kisah tentang Shifra dan Pua muncul pada masa di mana bangsa Israel hidup dan menetap di tanah Mesir. Bangsa Israel makin hari makin bertambah banyak. Dan hal ini menyebabkan Firaun merasa gelisah dan berpikir jika semakin hari semakin bertambah banyak orang Israel, maka bisa-bisa orang Israel menguasai Mesir. Untuk mencegah hal itu, maka Firaun memerintahkan semua bidan yang ada di Mesir, termasuk bidan-bidan dari bangsa Ibrani, untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan perempuan-perempuan Israel.
Raja Firaun juga memanggil secara khusus dua orang bidan yang bernama Shifra dan Puah. Raja Firaun secara tegas meminta kedua bidan tersebut dan juga bidan-bidan lainnya dari bangsa Israel untuk membunuh setiap anak laki-laki dari perempuan-perempuan Israel. Semua bidan tidak membantah dan mereka hanya mendengarkan titah dari Raja Firaun. Sahabat jelajah Alkitab, apakah Shifra dan Puah sungguh-sungguh mengikuti titah yang disampaikan Raja Firaun? Ternyata tidak. Shifra dan Puah lebih taat pada Allah ketimbang pada Firaun. Allah menghendaki kehidupan dan bukan kematian. Kehidupan manusia itu adalah suci. Demikianlah ajaran Allah. Maka Shifra dan Puah lebih memilih untuk menyelamatkan kehidupan anak laki-laki Israel. Maka setiap kali ada persalinan, mereka selalu menyelamatkan bayi laki-laki tersebut. Mereka lebih memilih menyelamatkan kehidupan manusia. Ketika Firaun mendengar hal itu, dia memanggil Shifra dan Puah dan bertanya, kenapa mereka membiarkan anak laki-laki Israel itu tetap hidup? Dan dengan berani dan tegas tanpa rasa takut, Shifra dan Puah mengatakan bahwa perempuan Israel, perempuan Ibrani, berbeda dengan perempuan Mesir. Perempuan Ibrani adalah perempuan-perempuan yang kuat, sehingga ketika kami datang, mereka sudah melahirkan anak mereka. Beda dengan perempuan Mesir yang harus dibantu oleh bidan. Demikianlah Shifra dan Puah dengan berani dan tegas menolak untuk membunuh anak laki-laki. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak tersebut. Oleh karena perbuatan tersebut, Allah memberkati mereka, Allah memberikan keluarga bagi mereka. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.